Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa nazzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illa anta Allahu lakal hamd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka imamul muttaqin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk 10 hari kedua dalam rangkaian ibadah Ramadan kita. Kita senantiasa berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Di dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, yaitu tafsir Ibnu Katsir, dikutip pertanyaan sahabat Al-Atiyah bin Al-Aswad kepada Abdullah bin Abbas tentang makna ayat ini, karena faktanya Al-Quran itu tidak hanya diturunkan di bulan Ramadan, tetapi juga bulan-bulan yang lainnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran itu pertama kali diturunkan atau ada di sebuah tempat namanya Lauhul Mahfuz. Di dalam surat Al-Buruj dijelaskan bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, ya. Yang didustakan oleh orang kafir itu adalah Al-Qur'an yang mulia, yang sudah terdapat di dalam Lauhul Mahfuz. Atau di dalam surat Al-Waqiah innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Ya, sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia yang terdapat di dalam kitab yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, di Lauhul Mahfuz ini tentunya keterangannya dari Rasulullah SAW bahwa yang ada di situ adalah Al-Qur'an 30 juz. Ya, 114 surat, 6.666 ayat, dan dimulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi ada di situ semua. Nah, kemudian pada saat Lailatul Qadar, ya, saat Lailatul Qadar, memang Lailatul Qadar ini kalau Rasulullah SAW menyebut carilah di malam-malam ganjil. Nah, gitu ya. Kalau Lailatul Qadar, cuma di Indonesia agak sulit membedakan ganjil dan genap, ya. Karena kalau Muhammadiyah ganjil, pemerintah genap, ya kan? Kalau pemerintah genap, Muhammadiyah ganjil, ya. Lalu pertanyaannya, malaikat ikut Muhammadiyah atau pemerintah? Repot, ya. Kalau di Hong Kong beda. Di Hong Kong itu Ramadan kini pusat kegiatan Islam di Hong Kong sudah membuat pengumuman ditempel di masjid-masjid. Lailatul Qadar jatuh pada tanggal sekian. Loh, penak itu, ya kan? Kita nggak usah 10 hari terakhir sedino wis oleh Lailatul Qadar, ya kan? Ya, kalau sudah maju itu koordinasi dengan malaikat ya lumayan, ya kan? Kita masih sulit membedakan ganjil dan genap. Nah, itu digambarkan di dalam surat Al-Qadar.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada saat Lailatul Qadar. Kalau dalam surat Ad-Dukhan ya mirip, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Nah, Lailatul Qadar itu ya sama aja dengan Lailatun Mubarakatun. Ya. Nah, saat itu Rasulullah SAW menjelaskan unzilal Qur'an jumlatan wahidatan. Ya, Al-Qur'an itu saat itu turun sekaligus. Ya seperti tadi, 30 ayat, 114 surat, 6.666 ayat, dimulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Jumlatan wahidatan, turun sekaligus. Di mana? Ila sama dunya, di langit dunia. Langit dunia ini juga wallahu a'lam, kita enggak tahu. Tetapi ada hadis-hadis yang menyebutkan itu. Misalkan Rasulullah SAW Isra Mi'raj, itu hadisnya Rasulullah SAW di-mi'rajkan ila sama dunya, yaitu langit dunia. Itu langit yang pertama didatangi oleh Rasulullah SAW, dan beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nanti sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia, ila sama dunya. Nah, itu hadis-hadisnya ada. Ya. Dan kalau sepertiga malam terakhir itu adalah saat qiyamul lail yang terbaik, ya, termasuk waktu tarawih yang terbaik. Ya, tetapi jangan kemudian gak ikut sholat tarawih di masjid, ya kan? Kenapa? Kalau kita ini tokoh masyarakat, diperhatikan masyarakat, ya jangan cari yang asal beda, ya. Karena berdakwah kepada masyarakat itu ya pahalanya gede, ya. Apalagi kalau sholat bersama imam sampai selesai, itu pahalanya mirip sholat malam semalam penuh. Nah, jadi kalau sholat isya, ba'diyah isya, tarawih, witir, terus saja. Itu seperti sholat semalam penuh, ya kan? Jadi ikut aja dengan imam itu paling baik, paling penak, turu rasa ngapal ke macem-macem, ya kan? Jadi tahu-tahu tahiyat gitu aja. Nah, itu turun di langit dunia, ya. Dan Rasulullah SAW menyebut wakana bimawaqi'in nujum, dan turunnya itu seperti bintang yang beralih, lintang alian gitu ya. Itu diibaratkan gitu. Ya, turun 30 juz. Kapan itu? Lailatul Qadar, ya. Cuman mestinya tahunnya kan kita nggak diberitahu, ya kan, jadi Lailatul Qadar gitu aja. Berarti itu juga bulan Ramadan, karena Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Nah, setelah itu ayat ini yang muncul, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya, ini sebenarnya ada keterangannya, permulaan Al-Qur'an, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya. Saat itu Rasulullah SAW, ya, kalau dalam tarikh disebut dengan kata tahannus, ya. Tahannus itu ya apa ya? Menyepi. Ya, di Gua Hira. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji umroh mungkin pernah ke sana, ya. Jadi dari Gua Hira itu kalau memandang Mekah itu kelihatan, ya. Kelihatan memandang Mekah. Dan ya memang Khadijah itu sebenarnya sudah tahu suaminya bakal jadi nabi, itu udah ngerti, ya, karena saudara sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal itu seorang pendeta yang menceritakan akan datangnya nabi akhir zaman. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW itu berdagang ke negeri Syam sebagai pegawainya Khadijah, maka dia diikuti oleh pendampingnya,
Ya, siapa namanya? Maisaroh. Ya, Maisaroh itu nama perempuan tapi laki-laki. Ya. Karena kalau bahasa Arab itu perempuan biasanya belakangnya tak marbutoh. Ya, maka repot kalau nama Jawa. Nama Jawa namanya Aisyatun, celukane Atun. Ya, Fatimatun, Atun meneh. Ya, namanya apapun panggilannya Atun. Ya. Nah, ini sudah tahu Khadijah itu sebenarnya. Ya, dari cerita-cerita itu, apalagi Maisaroh juga ceritanya detail ya, tentang sampai detailnya tuh gini, ada ketika itu Rasulullah SAW ya berteduh di sebuah pohon. Ada yang menyebutkan duduk di atas sebuah batu. Ada pendeta yang kemudian tanya pada Maisaroh, siapa dia? Ya, Maisaroh bilang, itu pegawainya majikan saya. Kata pendeta itu, tidak ada satu orang pun yang duduk di situ kecuali dia seorang nabi. Nah, jadi, dan ini diceritakan kepada Khadijah. Jadi Khadijah ya sadar ini suaminya ini bakal jadi nabi. Makanya Maisaroh juga Khadijah membiarkan untuk Rasulullah itu tahanus itu dibiarkan. Walaupun Abu Thalib resah, ini anak ini gimana? Ya, malam ninggalin istrinya, pulang cuman ngambil bekal, balik lagi. Nah, disitulah, nah tanggalnya ini juga berbeda pendapat, tetapi yang lazim di Indonesia tanggal 17 Ramadan. Kenapa kok tanggal 17 Ramadan? Karena 13 tahun di Makkah tidak ada perintah puasa Ramadan. Puasa wajib adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ketika hijrah ke Madinah tetap itu wajib, dan Rasul kaget karena Yahudi juga puasa Asyura, gitu kan. Ditanya, ngapain kamu puasa? Ya, kata mereka, hada yaumun azimun, ini hari yang mulia. Hada yaumun najallahu fihi Musa wa bani Israil, ya, wa gharaqa Fir'aun wa junuduhu. Ya, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa syukran, dan Nabi Musa kemudian berpuasa karena bersyukur. Makanya sekarang ini keliru ya, syukuran kok makan-makan, keliru itu. Syukuran ki poso. Ya, jadi kalau ngundang teman-teman, yuk syukuran di rumah saya, loh kok ora ono apa-apa, puasa, ya kan. Dalilnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, koncone yo lapal, so nek diundang syukuran jo gelem ya. Dan Bani Israel juga puasa, jadi podo posone. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anak ahakku bi Musa minkum, saya lebih utama, lebih dahulu memuliakan Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Rasulullah SAW puasa, kaum muslimin juga puasa. Ya. Baru tahun kedua Hijriah, tepatnya tanggal 10 Sya'ban, 10 Ruwah tahun kedua Hijriah, konon itu harinya Senin, ya. Itu turunlah perintah puasa Ramadan. Ya, surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi puasa itu ya seperti orang terdahulu juga puasa. Tetapi yang unik, ya ini yang unik ya, perintah perang juga turun tahun 2 Hijriah. Ya, dalam surat Al-Hajj itu udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya, telah diizinkan kalian untuk berperang, ya, karena kalian telah diperangi, kalian telah dizolimi. Jadi ini dua perintah yang kayaknya bertolak belakang. Perintah puasa bareng nih perintah perang. Jadi
Dan perang Badar terjadi saat Ramadan pertama kali. Perang Badar. Ya. Nah, para ahli tarikh, nah ini ya yang mengasih tanggal perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya. Di Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 41 digambarkan peristiwa perang itu. In kuntum amantum billah. Kalau kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan kalau kalian beriman kepada apa yang kami turunkan pada hamba kami, yaitu Al-Qur'an. Kapan diturunkannya? Yaumal Furqan, pada hari Furqan. Hari Furqan itu apa? Yaumat taqal jam'an, hari di mana bertemunya dua pasukan. Nah, itu perang Badar. Nah, itu tanggal 17 Ramadan. Makanya kenapa kok Al-Qur'an turun 17 Ramadan? Ya bareng karo perang. Nah, makanya puasa itu jangan dibayangkan terus meneng tilawah wiridan ya. Nah, iso perang kemana? Ke Iran. Ya, lawan Amerika. Ya. Nah, jadi ini turun tanggal 17 Ramadan. Ya memang Rasulullah SAW, kalau orang-orang orientalis mengatakan ya dia pengen jadi nabi. Kalau Rasulullah SAW pengen jadi nabi, mestinya dia nggak kaget ketika Jibril datang. Seperti orang cari pesugihan itu, kalau ada suara kan saya senang, ya kan? Wes len, iki oleh ya jadi. Ya, jadi kalau Rasul pengen jadi nabi gitu. Kalau Rasul itu menerima Al-Qur'an dalam keadaan ngelindur, ya emang sudah direkayasa sama Allah. Jibril itu berbicara 3 kali, dan itu diabadikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bercerita, Jibril itu bilang Iqra, bacalah. Ya, Rasulullah SAW menjawab, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Kemudian wa ghadhani, kemudian Jibril itu memeluk aku, ya. Fa akhadani, Jibril meluk aku, wa ghadhani, dan mengguncang-guncangkan aku. Hatta balagha minnil jahdah, sampai aku merasa kepayahan. Sehingga digambarkan itu suasananya dingin. Rasulullah SAW berkeringat, ya saking guncangan dari malaikat Jibril. Dan itu dilakukan 3 kali. Kira-kira nek sahur digoncang ping 3 tangi ora ya? Nek ra tangi ya bablas berarti. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu digoncangkan dan jawabannya konsisten. Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Ya, barulah yang ketiga Jibril itu mengatakan, ya walaupun saat itu ada dalam tarikh itu Jibril itu menunjukkan sesuatu gitu ya, baca, nah, gitu ya. Nah, tapi kayaknya itu yang lemah ya dasarnya. Nah, Jibril kemudian mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, Rasul kaget keluar dari gua itu, tapi dia dipanggil oleh suara, ya Muhammad. Ketika Rasul nengok ke atas, ada makhluk yang baru pertama kali beliau lihat, makhluk bersayap. Lahu sittu mi'ati janahin, ada 600 sayap. Jangan tanya ke saya ya, kok iso ngitung. Nah, jadi tanya ada Rasulullah aja ya kan. Dan sayapnya ini dibentangkan memenuhi ufuk yang ada di langit. Ya. Sambil dia mengatakan, ya Muhammad, ana Jibril wa anta rasul ila hadhil ummah. Ya Muhammad, saya Jibril dan kamu adalah rasul untuk umat terakhir ini. Ya. Jibril itu menampakkan wujudnya yang asli itu 2 kali. Dan 2 kali itu saat membawa SK yang penting. Jadi SK itu jangan guyon ya. Jadi pertama SK menjadi nabi.
Itu di Gua Hira itu. Ya, ana Jibril wa anta rasul ila hadhil ummah. SK yang kedua saat Isra Mi'raj itu SK untuk sholat 5 kali, 5 waktu. Itu Jibril juga menampakkan dalam wujudnya yang asli. Selain itu enggak, ya, kadang menampakkan wujudnya laki-laki, kadang gemerincing lonceng, ya, kadang langsung masuk ke hatinya Rasulullah, seperti orang ayan. Jadi Rasul kalau dapat ayat itu seperti orang nggak sadar, itu ayan gitu. Nah, itulah turunnya tahapan berikutnya. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Nah, tentu Rasul panik saat itu pulang ke rumah ketemu istrinya. Ya. Istrinya menceritakan pucat wajahnya, jalannya agak linglung, ya kan, dan mengatakan selimuti aku. Nah, itu boleh dicoba sama bapak-bapak pulang pucat nih ya, mesti diomeli bojone. Kuandani lu ora sambengi-bengi ngeyel. Ya. Nah, itu tahapan turunnya Al-Qur'an berikutnya itu. Ya, surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian Rasulullah SAW menyebut wa kana Allah yanziluhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'duhu min ba'din. Setelah itu Allah menurunkan ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahap demi setahap. Nah, gitu. Jadi kalau kita memaknai turun di bulan Ramadan itu tadi Lailatul Qadar, yang kedua ayat-ayat yang pertama. Setelah itu turunnya bebas. Ya, misalkan turunnya perintah puasa tadi ya, Senin 10 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Yaitu turunnya perintah untuk perang. Ya. Nanti perintah ayat yang turun tentang Isra Mi'raj ya 27 Rajab. Ya, surat Al-Isra ayat pertama, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, ada lagi yang turunnya bulan Sya'ban juga, yaitu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kalau ada orang fasik datang kepada kalian membawa berita penting, konfirmasi dulu. Fatabayyanu, tabayun dulu. Ini yang paling sulit ya. Ini orang-orang pinter, orang kota ya, terpelajar, itu yang paling sering terkena hoax di sosmed. Jadi orang-orang kayak kita ini malahan ya kan. Apalagi aktivis Islam itu paling sering kena hoax. Semua grup yang isinya ustadz atau aktivis Islam isinya hoax kabeh. Mungkin dia juga belum baca ya, share. Yang penting galak, nek gak galak dudu Islam. Jadi itu turun di bulan Sya'ban juga. Ya. Nah, makanya kita mengerti tahapan-tahapan turunnya Al-Qur'an. Kenapa kok turun bertahap? Liyusabbita bihi fuadaka, supaya meneguhkan hatimu. Ya. Kalau enggak, ya kita ini kaya oleh materi kuliah pirang SKS, ngono kan? Nek iso semakin cepat semester pendek, sekarang nggak ada semester pendek ya kan, tapi kuliah aja udah pendek, kalau dipendek-pendekin lagi repot ya kan. Ya. Contohnya minuman keras itu 13 tahun, mirip puasa itu 13 tahun nggak ada di Mekah. Perang tidak ada, tidak hanya tidak ada, perang itu dilarang 13 tahun di Mekah itu. Ya. Ketika itu Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang sangat kaya. Sampai kata Rasul nanti dia masuk surga dengan merangkak. Kenapa? Karena ngitung duitnya ini tadi.
Nah, ini berarti orang pajak nanti juga ditanya sama masuk surganya merangkak ya. Kenapa? Ngitungi pajaknya bener ora ya. Ini Abdurrahman bin Auf ini bilang sama Rasulullah SAW, ya, ini orang-orang kafir ini menyiksa kita, menganiaya kita, kita bales, kita perangi mereka. Kata Rasulullah SAW, ya Abdurrahman, inni umirtu bil afwi fala tuqatilal kaum. Ya Abdurrahman, kita ini diperintahkan untuk memaafkan, memaklumi, maka jangan memerangi satu kaum. Ayatnya turun, ya, kufu aidiakum, tahan tanganmu dari berperang. Malah ra oleh. Ya. Demikian pula minuman keras 13 tahun nggak ada di Mekah itu, dan mayoritas sahabat peminum. Mayoritas sahabat itu peminum. Ya, yang nggak minum tuh ya yang biasa-biasa lah. Siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu sejak muda wis solih gitu ya. Yang lain ya rata-rata peminum. Dan saat itu sinonim dari miras saat itu, khomer, itu ada 250 di Arab itu. Ya, saking tradisi minum sudah mendarah daging. Baru ketika hijrah ke Madinah barulah turun. Itu aja gara-gara sahabat-sahabat itu bingung, ini nggak ada perintah larangan minuman keras, mereka sok kerengan. Maka mereka datang pada Rasulullah SAW. Ayatnya kan yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya, sahabat-sahabat yang bertanya, tentang apa? Tentang khamr dan judi. Terus Allah ngajari Nabi Muhammad, katakan, kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan, yaitu ada dosa besarnya di hadapan Allah, tapi ada manfaatnya di dunia. Ya kan? Anak judi menang, ya kan lumayan itu ya kan. Bisa bayar di SPP sekolah ya. Ya. Jadi judi, miras ada manfaatnya. Ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari apa manfaatnya. Apa mereka masih minum? Masih. Umar bin Khattab yang paling sensitif berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, berilah kepada kami penjelasan tentang khamr, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ya, bagi Umar ini nggak jelas ini. Ya dia ono dosane ning ya bermanfaat. Ya lumayan itu. Ya. Nah, naik lagi saat itu ya sahabat-sahabat itu lagi makan-makan, tentunya habis itu minum-minum. Siapa yang undang? Abdurrahman bin Auf, wong sugih kan, diundang. Itu di Madinah juga. Ya makan, terus minum. Nah terus geliyeng. Nah, jadi habis itu masuk waktu sholat ya, kalau enggak maghrib ya isya. Yang jadi imam siapa coba? Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib jadi imam, keliru. Baca qul ya ayyuhal kafirun. Ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Nah, ini yang keliru yang ini. Wa nahnu na'budu ma ta'budun, dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Nah, kemudian turun suratnya, ayatnya itu sudah memakai ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Hai orang beriman, jangan kamu mendekati sholat ketika kalian lagi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, ini malah jelas juga. Sampai kamu itu ngerti apa yang kamu omongkan. Ya, jadi kalau maghrib sampai isya ya aja ngombe lah ya. Isya sampai subuh ya lumayan itu ya, rada panjang ya. Ya. Sampai adzan saat itu ada kalimat itu, la taqrabus shalah wa antum sukar. Jadi adzan itu kalau masa Rasulullah itu komunikatif. Ya, nggak boleh deketi sholat kalau lagi mabuk. Nanti kalau hujan deras itu shollu fi buyutikum, adane ngono kuwi.
sholatlah di rumahmu. Jadi adzan ya komunikatif saat itu ya. Ya karena adzan itu panggilan sholat. Ya. Tapi nek ning Indonesia terus berarti ning omah terus. Ya. Ya Indonesia itu berkah kok. Ya saat istijabah doa waktu turun hujan. Di Arab warang-arang. Di Indonesia, iki kok mesti udan meneh. Jadi sering kali doa istijabah. Ning ora tau ndonga. Jadi turun lagi ayat itu. Tetapi ya belum jelas, yaitu jangan sholat kalau lagi mabuk. Ya. Umar bin Khattab berdoa lagi, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'an. Ya Allah jelaskanlah kami tentang khamar penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah terakhir perang Badar, perang Uhud, ada syuhada itu kan, mereka gugur sebagai syuhada. Nah setelah itu ada acara makan-makan, minum-minum lagi, ya. Acara makan-makan, minum-minum yang menyelenggarakan adalah orang-orang Ansor. Ya. Orang Ansor itu menyelenggarakan, yang diundang Ansor dan Muhajirin. Ya, setelah makan ya mereka minum. Ya. Setelah minum mabuk. Ketika mabuk mereka eyel-eyelan. Ya. Eyel-eyelan gini. Siapa yang lebih mulia? Ansor atau Muhajirin? Ya kan? Muhajirin bilang kami yang lebih mulia. Kenapa? Kami yang pertama memeluk Islam. Ansor ya ora trimo. Lah nek kowe ora tak rewangi. Kamu hijrah ke sini ini kan karena kamu nggak bisa apa-apa. Kita yang bantu Anda. Oh, akhirnya gelut. Ansor lawan Muhajirin. Itu sahabat Ansor tuh karena dipengaruhi miras ngambil tulang kambing dipukul di kepalanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kena hidungnya sehingga berdarah. Dibawa ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat final ya tentang minuman keras, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan ya fajtanibu la'allakum turhamun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib itu adalah najis, termasuk perbuatan setan, tinggalkanlah. Jadi ini dibina oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Al-Qur'an itu tidak teori saja, praktek ya. Tapi sahabat, ya Rasulullah, kanca-kancane dhewe piye? Kenapa? Lah kemarin perang Badar yang syahid itu kan pemabuk. Jadi perang Uhud yang meninggal itu kan pemabuk, peminum, masih minum. Maka Allah yang langsung menjawab ya. Jawaban Allah itu ada dalam surat Al-Maidah ya ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Tidak berdosa ya orang-orang yang beriman, beramal solih ya terhadap apa-apa yang dikonsumsi sebelum ini. Allah tuh mau jelaskan kalau temanmu itu hidup sampai sekarang seperti kamu, pasti mereka juga meninggalkan. Masalahnya ayatnya belum turun. Ya, jadi betapa kita sering lupa proses ya di dalam Islam itu sangat dihargai. Allah tuh beda dengan dosen. Dosen tuh bangga, mahasiswane rasinau nilainya A, dia alam jenius, ya kan? Tapi lo Gusti Allah, yang penting sinau, ya kan? Nilaimu pira wae lagi terserah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya kan? Jadi yang penting itu prosesnya. Allah menghargai prosesnya, bukan hasilnya. Kalau hasilnya udah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya makanya jangan berdoa hasil. Ya kalau ibu-ibu besok anaknya rapotan, ada 50 siswa, ibu-ibu berdoa semua malam harinya tahajud nangis, ya Allah jadikan anak saya ranking 1. Lah itu malaikat ya bingung. Ranking 1 wong 50. Ya. Nah, ini
tahapan-tahapan ini mengajarkan kepada kita proses interaksi dengan Al-Quran. Prosesnya itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil akhirnya. Orang dari pesantren sholat 5 waktu ya biasa, tapi kalau dari kampung maling kok sholat 5 waktu, luar biasa dia itu ya. Semakin berat cobaan yang dihadapi, semakin besar pahalanya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berinteraksi ya dengan Al-Quran, karena yang dinilai Allah adalah interaksinya, bukan hasil akhirnya. Makanya nggak bisa dihakimi si A dan si B, nggak bisa ya. Makanya ada contoh ekstrim, orang membunuh 99 orang, kemudian nanya, diampuni nggak dosa saya? Enggak, kata rahib Yahudi. Terus dia tanya pada orang yang berilmu, kata orang berilmu bisa, nggak ada yang menghalangi tobat ya. Rahibnya tadi dibunuh, jadi 100 yang mati ya. Tanya orang yang berilmu, bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus pindah dari kampung kamu yang nggak baik menuju kampung yang baik ya. Kalau nanti kamu sudah di sana, maka fa'budillah ma'ahum, kamu beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Fala tarji ila qaryatik, jangan kamu balik lagi ke kampungmu ya. Dia mau berangkat ya, di tengah perjalanan mati. Tengah perjalanan itu kan dari kampungnya jauh, dari tujuannya jauh. 2 malaikat langsung turun, ini hadisnya sahih ya, Bukhari. 2 malaikat turun rebutan, 1 malaikat adab, 1 malaikat rahmat. Malaikat rahmat, ini bagianku, dia udah tobat. Malaikat adab, lagi melaku, ya belum tekan gon ya. Dia lagi melaku untuk tekan gon. Akhirnya turun malaikat yang menengahi. Gimana? Dah kita ukur aja jaraknya. Jadi malaikat itu ya pinter matematika juga ya kan? Diukur jaraknya dekat dengan kampung yang baik atau kampung yang buruk. Ketika 3 malaikat ini sepakat, Allah meniupkan, meh podo ini, Allah menurunkan angin yang kenceng. Saya mau bilang gitu udah ambruk itu. Allah menurunkan angin yang kenceng, saking kencengnya ini jenazah ini tadi ditiup angin, terus balik gini, blak gitu. Setelah dihitung selisihnya cuman sakilan. Gara-gara apa? Angin tadi. Jadi gara-gara angin tadi. Terus dia dibawa oleh malaikat rahmat. Jadi yang penting apa? Interaksinya, bukan puncak hasilnya. Walaupun kalau ukuran manusia ya puncaknya, tapi kita kan hamba Allah. Ya kita ini interaksi kita kepada Allah yang diperkuat, interaksi dengan Al-Quran. Moga-moga bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih, sebagaimana Ibnu Abbas menggambarkan, wa kana Jibril yalqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Setiap malam Jibril itu datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, kemudian tadarus Al-Quran ya. Moga-moga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Moga-moga kita mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.